surga kecil jatuh ke bumi. Kiasan yang tepat disematkan pada bumi Papua. Pesonanya selalu menarik untuk dijelajahi. Salah satunya pulau berpasir putih bernama Namatota di Papua Barat. Terletak di distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, pulau dengan luas sekitar 40 km persegi ini dikenal sebagai kampung nelayan karena mayoritas penduduknya bermata pencaharian dari hasil bahari. Memasuki periode angin timur seperti sekarang, tangkapan andalan nelayan Namatota adalah ikan cakalang. Anginnya sudah sepoi-sepoi dan pas banget udah masuk angin timur. Tandanya masyarakat Namatota pergi melaut untuk mencari ikan cakalang. Ini mereka udah berangkat melaut, sekarang saya nyusul ditemani Bang Yasir. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Menjaring ikan cakalang biasa dilakukan nelayan Namatota secara bersama-sama. Oke, saya udah pindah di perahu nelayan. Dan sekarang kita mencari spot di mana ada ikan cakalangnya. Masih mencari ya, Pak? Masih cari dulu. Dalam satu perahu berisi 4 hingga 5 orang yang saling bekerja sama. Oke, jadi Bapak di belakangnya sama ada yang di depan. Tugasnya adalah melihat di mana ada ikan cakalang. Mereka akan bermain di permukaan, terlihat sekali ada lihat-lihatnya. Hari ini cuaca sangat mendukung. Gerombolan ikan cakalang yang muncul ke permukaan untuk memburu mangsa dapat terlihat dengan jelas. Begitu kawanannya terlihat, nahkoda kapal dengan sigap langsung memacu perahu mengejarnya. Perahu bergerak memutar untuk menjebak ikan. Setelah membentuk lingkaran sempurna, ujung jaring lalu dikunci sehingga tidak memberi celah kawanan ikan bisa kabur. Jaring sudah ditebar. Dan ini adrenalin banget, masih di dekat sampai sekarang karena di bagian belakang itu walaupun aman masih takut kesapu-sapu jaring karena bisa aja saya ikut ke bawah sampai masuk. Memang harus cepat sekali, tadi hitungan detik. Jaring sepanjang ini puluhan bahkan ratusan meter dibentangkan, nggak ada yang melingkar mengepung ikannya. Sekarang kita mulai tarik. Pekerjaan terberat bagi nelayan seperti ini adalah saat menarik jaring. Karena beban jaring kini bertambah berat dengan air dan ikan yang terjebak di dalamnya. Panjang jaring untuk menangkap cakalang seperti ini bisa mencapai ratusan meter. Tarik, mulai terlihat. Banyak sekali. Kamu yang terbang lagi? Jangan sampai. Boleh, Beb, langsung angkat. Langsung angkut ya. Semakin mendekat, jaring terasa lebih berat. Hasil tangkapan pun semakin nampak. Makin kerasa berat, tapi excited karena terlihat banyak sekali. Ini lagi. Gua lihat kita dikerumuni ikan cakalang. Masih belum semua jaringnya, tapi diam begini aja pusing karena goyang-goyang perahunya, tapi kita harus fokus melepas dia dari jaring. Tarik. Keseimbangan badan di atas perahu dan gerakan tangan saya tidak semahir para nelayan ini. Namun gerombolan ikan dalam jaring tidak membuat saya urung ikut terlibat dengan mereka. Ikan yang termasuk dalam jenis tuna ini disebut juga dengan skipjack tuna. Garis-garis hitam di bagian belakang menjadi ciri khasnya.
Hasil laut yang satu ini termasuk ke dalam primadona perairan Nusantara. Daging dan cita rasanya yang khas membuat permintaan ikan ini terbilang tinggi. Kita dapat banyak sekali, tapi nggak bisa langsung cari lagi. Kita mendarat dulu untuk memilah ikan-ikan yang mengeluarkan dari jari yang terakhir tadi, baru gas lagi, melaut lagi. Salah satu olahan khas daerah timur Indonesia adalah ikan asap. Pemanfaatan cakalang di sini biasanya diasar atau dibakar. Nah, cakalang asar ini nantinya mau kita masak, kita tumis dengan daun gedi dan kembang pepaya. Hasilnya, ikan akan lebih tahan lama sehingga bisa diolah menjadi berbagai jenis olahan turunan. Bumbu sederhana yang telah dihaluskan kemudian ditumis dengan daun pepaya dan daun gedi hingga matang. Tidak perlu berlama-lama karena ikan cakalangnya juga sudah diasar. Ini sudah matang dan siap santap. Ayo Mama, waktunya makan. Tumisan cakalang asap, bunga pepaya, serta daun gedi yang berlendir menambah cita rasa masakan kami siang ini. Saya tidak berhenti menyuap. Tandanya ini masakannya enak. Tapi ada rasa pahit-pahitnya Mama ya. Itu dari daun gedi kan? Pepaya. Oh, dari bunga pepaya. Ada rasa pahit dari bunga pepaya. Tapi setelah dicampur dengan daun gedi, balance rasanya. Mantap, mantap. Petualangan yang lengkap sekali dari mulai mencari ikan cakalang yang butuh perjuangan seperti itu sampai menikmati langsung kuliner khas yang dibuat oleh Mama nama Tota. Kalau di sini sebutannya apa Mama? Masarat. 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 Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lanskap Pulau Nama Tota sangat memikat mata. Dikelilingi laut biru dan pasir putih, pulau ini seolah mengajak saya untuk tinggal lebih lama dan mengulik lebih dalam di balik keindahannya. Siang ini perahu membawa kami ke salah satu spot diving untuk menyingkap panorama bawah laut Pulau Nama Tota. Ada yang kurang nih kalau saya melewatkan, mengeksplor bawah laut di sini. Dan tentunya sekarang saya mau diving ditemani Bang Jack dan juga Kakak Abdul. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tidak jauh dari tepi pantai, kami akhirnya sampai di spot House Reef. Rumah karang ini tidak berarus kencang, sehingga menjadi titik favorit bagi para pecinta dunia bawah laut. Ini udah sampai spotnya, namanya spot Babanus. Kira-kira ada apa aja ya bawah lautnya? Saya nggak sabar, semoga dapat schooling ikan. Schooling adalah penamaan untuk ikan yang berkumpul dan berenang secara sinkron. Back roll dengan sempurna. Saya langsung disuguhi hamparan terumbu karang yang beraneka ragam. Mulai dari jenis tanduk rusa hingga brain coral yang menyerupai bentuk otak. Tidak heran, Laut Nama Tota masih menjadi lumbung ikan bagi para nelayan karena rumahnya yang masih terjaga. Saya juga menemukan beragam hewan penghuni karang lainnya, seperti ikan badut, ikan ekor kuning, dan samadar.
Samar-samar sekelompok manta rays atau ikan pari manta yang cukup langka melintas di kejauhan. Namun yang paling menarik perhatian saya adalah lionfish. Ikan karang ini memiliki warna yang selaras dengan sirip yang mengembang. Di balik tampilannya yang menawan, lionfish memiliki duri yang berbisa. Jika terkena sengatannya, bisa mengakibatkan efek yang berbahaya. Semua potensi ini masih terjaga karena perairan Namatota dilindungi oleh peraturan adat yang disebut sasi. Teripang merupakan salah satu hewan yang masuk ke dalam larangan sasi. Tadi pertama kali masuk, saya lihat lionfish. Lionfish, kemudian kita nemuin teripang juga, karena besar sekitar tadi udah 40 sentian sampai 50 sentian. Masuk ke dalam segitiga karang dunia, perairan Papua Barat menyimpan kekayaan bawah laut yang sangat beraneka ragam. Aduh, ini lihat apa aja? Aduh, banyak tadi saya lihat ada Nemo tadi satu. Ada Nemo juga ya? Iya, seru. Ini seru banget. Sebenarnya tuh bibitnya nggak terlalu bagus ya, Bang Zaki. Iya. Bagusnya tuh kapan? Ini tuh mulai dari Oktober sampai Mei. Oh, belum berapa. Tapi tadi udah bagus banget sih melihat bayakan. Apalagi ada yang teripang itu bagus banget untuk ekosistem laut. Karena sebenarnya teripang itu fungsinya menyedot debu atau kotoran-kotoran yang ada di dasar laut. Jadi dasar lautnya akan terjaga dengan baik dan juga produktif. Menjaga terumbu karang dan biota di dalamnya penting untuk memastikan ekosistem tetap terjaga. Seperti tadi kegiatan yang kita lakukan mengukur teripang karena fungsinya kita menjaga populasinya. Karena teripang itu sangat penting untuk laut kita. Ikuti jejak saya, jejak Papua.